Kembali lagi di Properti Festival 2022 bersama saya Syafina Nasyar. Kami masih membahas pandemi yang melandai, apakah jadi momentum sektor properti untuk pulih. Masih juga bergabung bersama kami Wakil Ketua DPP RI Indonesia Raymond Ardan Arfandi. Pak Raymond, kita lanjutkan kembali diskusi kita Pak. Ini tadi kami juga sempat membahas mengenai material bahan bangunan yang naik signifikan. Sementara pelaku properti memilih untuk menahan harga. Ini kira-kira sanggup sampai kapan Pak harganya untuk ditahan dan apa konsekuensinya? Ya, betul sekali karena kemarin dengan masa pandemi COVID itu teman-teman mau tidak mau terpaksa menahan unit propertinya dan terpaksa juga menahan harganya. Karena harganya tidak dinaikkan saja itu kita nggak bisa jual, apalagi kita menaikkan harga gitu ya. Jadi, nah mau tidak mau memang kita harus menahan unit kita. Sekuat-kuatnya kita menahan dengan modal yang ada supaya kita masih bisa bertahan membayar kewajiban-kewajiban perbankan, keuangan, supaya kita bisa bertahan dan kita berharap banget dengan adanya pandemi yang semakin membaik ini, minat masyarakat untuk membeli rumah itu kembali tumbuh. Supaya unit-unit yang masih kita tahan itu bisa segera kita lepas kepada masyarakat. Dan saya yakin di awal membaiknya pandemi ini, teman-teman akan lebih memilih untuk melepas propertinya dengan harga yang lebih murah, ya, sehingga bisa lebih cepat. Tempatnya teman-teman ini sudah haus, Pak. Sudah haus untuk menjual. Begitu ada kesempatan, ya mending kita jual cepat, margin profitnya kita turunkan sedikit, tetapi unitnya bisa cepat kita lepas, gitu loh. Oke, berarti pada masa penahanan harga dari properti tersebut itu seberapa besar Pak margin keuntungan yang tergerus? Nah, itu sebenarnya rahasia perusahaan ya, tetapi itu sebenarnya lebih kepada strategi masing-masing pengembang gitu ya. Ya, saya kira average teman-teman ini harga perumahan ini sekarang semakin hari regulasi juga semakin ketat, kemudian masyarakat juga semakin pintar. Khusus di dunia properti ini kita tidak bisa seperti dulu lagi bahwa kita membuat suatu properti kemudian margin profitnya itu bisa katakanlah 200-300% itu sudah nggak bisa, Mbak. Sudah nggak bisa karena kompetitor kita banyak, regulasi kita juga sudah semakin mengatur, ya. Kita lolos di pembuatan, kita lolos di produksi perumahannya, propertinya, tapi kita tidak lolos nanti di perbankannya, karena perbankan menilai bahwa itu tidak visible, itu percuma lagi gitu loh. Jadi memang keterkaitan stakeholder satu dengan yang lain mempunyai peranan yang cukup penting sehingga harga itu benar-benar bisa kompetitif gitu loh. Oke, Pak, berarti selama pandemi COVID-19 ini developer dapat keringanan bunga nggak, Pak? Bunga kredit khususnya dari para perbankan? Kita memang diberikan kesempatan untuk mengajukan itu restrukturisasi pembayaran kewajiban gitu ya. Dan mungkin teman-teman banyak memanfaatkan fasilitas ini selama masa pandemi karena itu yang tadi saya katakan tingkat kecepatan menjual unit kita itu tentu jauh sekali menurun dibanding selama tidak adanya pandemi, ya. Nah, karena penjualan kita menurun, otomatis kewajiban kita juga itu harus kita atur sedemikian rupa sehingga kita bisa membayar kewajiban-kewajiban keuangan kita itu ke depan dengan prediksi misalnya 3-6 bulan ke depan, gitu loh. Oke, Pak, selama Gitu, ini Mbak. Pak, berarti pengembang ini memiliki strategi-strategi apa saja Pak untuk bisa menarik perhatian dari para pembeli properti? Mungkin DP-nya diperpanjang atau punya inovasi apa Pak selama ini? Ya, bahkan DP-nya bukan cuma diperpanjang, DP-nya juga boleh dicicil, ya, DP-nya boleh dicicil. Nah, tentu yang paling utama adalah dengan, ya inilah kesulitannya teman-teman. Tentu masalah kualitas kita sepakat tentu yang nomor satu ya. Masyarakat sudah semakin pintar, semakin cerdas, tentu akan memilih properti yang mempunyai kualitas yang baik, yang bahkan yang terbaik. Tetapi harganya mau murah. Nah, disitulah susahnya, ya. Kualitasnya terbaik, tetapi harganya mau murah. Nah, disitulah bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan segmen ini untuk bisa berkompetisi secara sehat, gitu loh. Jadi mau tidak mau yang saya katakan tadi, margin profitnya harus sedikit diturunkan, tetapi lebih cepat kita jual unitnya, gitu loh. Baik, ini kan saat ini kita tahu ya Pak ya, seperti yang tadi Syaf katakan bahwa harga material sedang tinggi gitu. Apakah kenaikan harga ini masih akan terus berlanjut sampai dengan 2023? Jika iya berlanjut, apakah ini akan berdampak dengan kenaikan harga properti mungkin di tahun depan Pak? Kalau misalkan saat ini kan kita sempat menahan nih Pak, harga properti sempat ditahan. Apakah ke depannya ini akan menjadi ada peningkatan?
Saya juga berasumsi, beranggapan bahwa kenaikan harga material susah sekali kita bendung karena masih banyak material-material yang mendukung sektor properti itu masih sangat tergantung daripada perekonomian dunia, bukan cuma perekonomian Indonesia sendiri gitu loh, ya. Khususnya kepada perumahan-perumahan yang segmen menengah ke atas. Nah itu sama-sama kita ketahui bahwa perekonomian dunia kemarin guncang, ribet, berat akibat adanya pandemi COVID yang melanda satu dunia. Nah, mau tidak mau kenaikan harga material ini mempengaruhi harga jual daripada properti sendiri, gitu loh Mbak. Baik, Pak, selanjutnya nih Pak, apakah Ray melihat tahun ini menjadi tahun kebangkitan sektor properti, terlebih 2022 hanya tinggal 6 bulan lagi Pak? Ya mungkin kalau kami menilai secara organisasi, kita selalu optimis setiap tahun, kita optimis, kita berdoa semoga ini menjadi tahun kebangkitan properti. Walaupun hasilnya mungkin belum terlalu memuaskan teman-teman, tetapi kita sama-sama yakini bahwa beda akhirnya dibandingkan dengan tahun kemarin yang di mana COVID lagi puncak-puncaknya, itu jauh lebih sulit daripada sekarang. Ya, ibaratnya kalau saya boleh kasih satu sampel, kalau dulu kita menjual 1 unit 1 bulan, sekarang sudah bisa naik menjadi 3 sampai 5 unit. Kalau normal bisa 10 unit per bulan misalnya gitu loh. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus patut syukuri juga dengan adanya penurunan pandemi COVID-19 ini gitu loh. Baik, ini Pak boleh dijabarkan Pak, target penjualan properti sampai dengan akhir tahun 2022 di angka berapa Pak? Nah, angkanya secara spesifik mungkin saya masih harus melihat data di organisasi kita, ya. Tapi secara target saya yakin teman-teman rata-rata average itu selalu setiap tahun menargetkan kenaikan average itu sekitar 10% target penjualannya. Itu tidak optimis tetapi tidak juga pesimis banget. Itu udah average gitu loh, Mbak. Kira-kira sentimen apa saja Pak yang kemungkinan akan mendorong penjualan rumah di 6 bulan terakhir 2022 dan di tahun depan Pak? Ya tentu yang pertama dengan membaiknya pandemi ini, kemudian ekonomi semakin baik, masyarakat sudah bisa banyak beraktivitas, bisa mendapatkan banyak insentif pendapatan, ya banyak bisa mendapatkan additional salary, additional income. Nah kalau mereka sudah pegang duit, pegang uang, masyarakat akhirnya akan memilih untuk memiliki rumah. Kalau dulu karena pandemi, karena semua terbatas sekali, tidak punya insentif income, itu hanya benar-benar mengandalkan gaji, mereka tidak punya kemampuan untuk mencicil rumah. Tapi sekarang kalau pandemi sudah membaik, otomatis potensi untuk mendapatkan additional income, insentif income timbul, dan itu menjadi salah satu prioritas masyarakat, khususnya mungkin kaula-kaula muda ya. Mereka semua tidak ada yang tidak punya keinginan memiliki rumah sendiri. Saya yakin itu. Ya, anak-anak kita sendiri saja, walaupun katakanlah orang tuanya punya rumah bagus, punya rumah beberapa, tapi dia punya terpacu untuk bisa memiliki unit propertinya sendiri. Entah itu rumah, entah itu apartemen, ya, gitu loh Pak. Hingga kini Pak, daerah mana saja sih Pak yang masih menjadi prospek dari end user? Kalau kita lihat kan Jabodetabek saat ini sudah penuh, lalu atau mungkin malah mengarah ke IKN, terlebih 2024 adalah target IKN sudah harus terampung Pak. Nah, terkait pada IKN sendiri, saya pikir itu satu program yang cukup fantastis oleh pemerintah. Tetapi ya kita sama-sama optimis, itu sudah ditetapkan oleh Presiden, sudah ditetapkan secara resmi. Nah, mau tidak mau saya pikir semua stakeholder yang ada di Indonesia ini harus mendukung kebijakan tersebut, dan kita sama-sama akan mencoba mendukung terbentuknya IKN, Ibu Kota Negara yang baru gitu ya. Nah, walaupun itu mungkin akan berpengaruh kepada existing properti yang ada sekarang, contohnya di Jabodetabek. Mungkin Jabodetabek sekarang ini sudah mulai agak sedikit melandai juga minat memiliki properti, karena takutnya tadi itu kalau IKN-nya kita sudah pindahkan ke tempat lain, mau tidak mau nanti aktivitas ekonomi di Jabodetabek nanti itu kan akan berkurang. Nah, kalau berkurang tentu kebutuhan properti juga akan berkurang. Nah, kalau begitu jangan kita bangun lagi. Nah, itulah mungkin asumsi-asumsi yang menjadi kendala buat teman-teman sekarang anggota pengembang gitu loh. Baik,
Pak, ini kan kita lihat ya fenomena pengembangan properti ini mulai marak ke wilayah Tangerang, Banten atau mungkin ada juga yang menyebar di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ini kenapa sih Pak? Boleh dijabarkan sebenarnya potensi apa yang dimiliki oleh Tangerang dan juga Bogor dari masing-masing daerah ini sendiri Pak? Secara geografis Tangerang Bogor adalah bertetangga dengan Jakarta. Jadi secara hukum alam memang sudah menjadi tempat yang terbaik dan tepat untuk pengembangan kota. Ya, mereka dua daerah ini adalah daerah penyangga ibu kota negara sementara ya, penyangga ibu kota negara yang ada sekarang itu, dan memiliki kemampuan infrastruktur yang jelas. Ada keretanya, ada jalan tolnya. Jadi ya memang itu sudah menjadi suatu pilihan pengembangan kota yang terbaik. Ya, kalau pengembangan kota harus melangkah kepada daerah lain yang tidak punya kemampuan infrastruktur, nah itu menjadi tanda tanya besar. Jadi sekarang memang kalau berkembang ke arah Bogor, ke arah Tangerang ya itu sudah hukum alam Mbak. Sudah hukum alam secara geografis mereka diuntungkan dengan keadaan itu. Oke, lantas Pak yang terakhir seperti apa Pak dukungan regulasi pemerintah yang diperlukan terhadap perbaikan sektor properti Pak? Sebenarnya saya punya satu usulan yang menarik dan sudah cukup lama saya ungkapkan ini ya. Terkait pemerintah sebaiknya kita sama-sama pahami bahwa perumahan ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia bahkan masyarakat Indonesia. Saya selalu mengusulkan agar pemerintah membentuk suatu badan perumahan nasional atau komisi perumahan nasional yang mana bisa menggait semua stakeholder yang terlibat di dalam dunia properti supaya setiap stakeholder ini tidak membuat regulasi-regulasi sendiri yang cenderung untuk saling bertabrakan satu dengan yang lain. Ya, saya ngambil contoh misalnya satu regulasi ini misalnya LSD. LSD yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR itu mengenai lahan sawah dilindungi, ya itu kadang-kadang bertabrakan dengan RT/RW-nya Pemda setempat. Nah, kendalanya ada di situ. Teman-teman melalui Perda RT/RW-nya sudah membeli lahan ini, fine, oke, nggak ada masalah. Tiba-tiba keluar regulasi LSD bahwa di situ tidak boleh dibangun, kan itu adalah lahan sawah yang dilindungi. Matilah teman-teman kita ini. Ya, nah problemnya karena kita punya stakeholder yang cukup banyak, ya, mau dari pertanahan, mau dari perbankan, mau dari pemerintah daerah sendiri, PLN, PDAM dan semuanya. Sebaiknya ini dirangkum dalam satu komisi perumahan nasional ataupun badan perumahan nasional sehingga semua regulasi-regulasi ini itu benar-benar keluar setelah melalui pembahasan yang dalam di dalam badan perumahan nasional ini sehingga regulasi itu tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain gitu loh. Kami di REI ini sendiri sudah banyak mendapatkan keluhan dari teman-teman di daerah, khususnya di daerah loh ya. Di daerah itu kan lahan persawahan kan masih cukup tinggi, cukup besar. Nah, mereka mengeluhnya begini, kita sudah beli lahan ini berdasarkan RT/RW Pemda, nggak ada masalah, keluar sertifikatnya, keluar izinnya, tiba-tiba kena regulasi ATR bahwa itu lahan sawah yang dilindungi. Nah, jalan keluarnya apa? Nggak ada. Kalau semua stakeholder mempertahankan, mereka punya kebijakan, punya regulasi, ya yang korban adalah pengusaha. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Raymond atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPP REI Indonesia Raymond Ardan Arfandi. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Ya, terima kasih atas waktunya Wakil Ketua DPP REI Indonesia Raymond Ardan Arfandi. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Dialog tadi mengakhiri rangkaian Properti Festival 2022 kali ini. Saya, Syafina Nasyar, pamit undur diri. Pastikan Anda jaga kesehatan. Sampai jumpa di Properti Festival berikutnya. CNBC Indonesia, Beyond Festival.